Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Poros Depan. Bersama saya Dodi Hasanuddin dan Andi Sopandi. Ada tamu istimewa kita hari ini dari Komisi 8 DPR RI fraksi PKS, Ibu Nur Azizah Tamhid. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat, Bu, ya? Alhamdulillah baik. Sehat. Bos Andi, masih rame, masih hangat nih Bu ya. Ongkos naik haji telah mengalami kenaikan. Nah, saya jadi ragu nih, saya bisa naik haji gak nih? Karena saat ini kondisinya gitu Kang Dodi. Itu zaman sekarang nih, Iya. 93 jutaan loh, benar Bu ya? Apalagi nanti nih, Apalagi saya masih 5 tahun ke depan. Wah, mending 5 tahun. Kalau 20 tahun, nah, Tribuners, mari kita tanya nih sama yang punya gawe Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKS, Ibu Nur Azizah Tamhid. Ibu, bisa cerita nggak sih ini keluhan masyarakat nih, ongkos haji tuh naik terus nih. Ini gimana nih Bu nih? Iya. Jadi memang kondisi perhajian seolah-olah diindikasikan naik terus gitu ya. Iya. Nah, sebetulnya kalau awalnya nih untuk tahun 2024 itu Kemenak itu mengajukan biaya haji itu 105 juta. 105 juta. Akhirnya diolah-alik, diotak-atik sampai turun sampai 98 juta. Akhirnya alhamdulillah kemudian turun yang kemarin ini 93,4 juta. Tapi sebetulnya ya ini masih agak kemahalan sih gitu. Mahal Bro. 93 Bro. 93 saya sanggup ya. Tapi dari 105 turun menjadi 93 ya. Iya. Itu hasil dari Komisi 8 Komisi ya 8. untuk menurunkan harga. Keren juga ya. Tapi masih mahal juga. Mahal. Saya Bisa turun lagi nggak tuh? itu emang bisa turun lagi memang harga segitu. Sebetulnya kalau bisa dibahas, diupayakan, sepertinya masih bisa turun. Sepertinya. Iya. Cuma ya mungkin karena kayaknya itu terpaku dan seolah-olah terkejar oleh waktu supaya secepatnya ada keputusan, kemudian jemaah haji biar cepat bisa siap-siap memberi pelunasan begitu. Oke. Dari Komisi 8 Bu, dari angka yang awal 105 ya, itu apa aja Bu yang dipangkas itu Bu? Sehingga menjadi 93 itu. Ya semua unsur. Semua unsur apa? Kan ada masalah pemondokan, catering, transportasi di sana, kemudian biaya penerbangan, kemudian ya utamanya biaya penerbangan. Jadi penerbangan itu yang awal-awal itu kan cuma 27 juta. Betul. Tapi akhirnya naik sampai dianggarkan 36. Hanya diminta turun. Terus kemarin yang jelas turun. Menjadi 32 atau 33 gitu. Juta itu. Nah, yang sebetulnya diharapkan itu kalau PKS mengharapkan maskapainya itu harus dibuka peluang-peluang maskapai apapun sehingga kompetitif harganya. Jadi nggak terpaku dengan maskapai ini itu begitu. Sehingga insya Allah kalau itu diupayakan bisa turun gitu. Jadi problematika ongkos naikin haji itu komponennya banyak ya Bu ya? Iya, banyak. Masalah maskapai. Jadi sekarang nih maskapai itu hanya tertentu ya? Sepertinya gitu. Sepertinya gitu ya? Jadi kalau dibuka semuanya, kemungkinan besar harga akan turun juga nih, harga ongkos naik haji. Insya Allah seperti itu kalau dibuka. Peluang-peluang semua maskapai yang memungkinkan gitu. Iya Bu, kayak misalnya ini nggak tahu ya ini apa ini saya juga gitu. Apa kayak misalnya ini kan kalau dana haji ini kan Bu cukup besar.
cukup besar, maksudnya dana-dana yang kayak misalnya apa sih namanya, kayak pemondokan. Ya tadi yang Ibu sebut ada pemondokan, terus kan melalui zonasi ya. Terus apa namanya, makanan, terus masalah akomodasi, transportasi dan sebagainya. Itu ini benar atau enggak nih Bu? Mungkin karena itu mahal, karena mungkin tender yang tidak dilakukan dengan transparan, atau mungkin ada dalam tanda kutip mafia gitu loh Bu. Ini kayak gimana Bu Ibu menyikapi hal tersebut? Informasi apa menyikapi? Ya, informasi. Nah, kalau menyikapi kan berarti udah kejadian gitu. Artinya kan dulu kalau kita baca literasi, kita nonton TV, itu ada aja tuh pemain yang di situ Bu. Ya, jadi dia memanfaatkan itu sehingga haji kok dari tiap tahun ya wajar lah naik, cuman naiknya jangan keterlaluan gitu Bu. Gimana Bu? Jadi yang bisa disikapi mungkin bisa menjadi lebih mudah, lebih gampang, lebih murah itu. Jadi istilahnya pemondokan ataupun hotelnya itu nggak perlu disebut dengan zonasi dekat, jauh, ini gitu, sehingga kalau dengan pernyataan itu membuat pemondokan itu jadi mahal yang terdekat gitu kan. Betul. Yang mestinya harus sama rata, sehingga mungkin proporsi yang naik haji, yang pergi haji itu, kemudian dari penyelenggaranya itu bisa mengambil keputusan yang insya Allah sangat elegan gitu. Nggak perlu istilahnya pakai zonasi itu. Itu juga berpengaruh terhadap kenaikan naik haji, pergi haji ini. Jadi sebenarnya bisa ya ongkos naik haji itu dijangkau masyarakat kecil ya sebenarnya ya. Ya, yang penting kan keseriusan. Ya ini, jadi kan setoran awal itu 25 juta. Ya. Nah, itu udah dikelola oleh BPKH. Ada udah 10 tahun, udah berapa tahun gitu kan. Kalau tahun kemarin itu yang berangkat itu umumnya daftar tahun 2011, 2012, 2013. Nah itu ke sana. Jadi memang antrian di Indonesia itu macam-macam. Di Depok kemungkinan sampai 24 tahun antrian. Tapi kalau di Sulawesi, Makassar itu lebih lama lagi, ada yang sampai 40 tahun. Masuk. Itu ke sono. Guru nggak ada orangnya. Iya dong. Iya, kalau daftarnya umur 50 tahun. Ayo. Orang bilang kan Iya. kita tahu itu tuh. Bu, emang saya dengar fraksi PKS menolak ya Iya, menolak. tentang kenaikan ongkos naik haji. Apa ini akan terus diperjuangkan? Apa nanti mungkin kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden harga ongkos naik haji turun ya atau murah? Minimal terjangkau ya Bro. Iya. Minimal kalau kita berangkat murah ya. Iya. Jadi menolak itu dalam artian nggak setuju. Oke. Dengan kenaikan yang kemudian sampai 93,4 juta itu. Yang semestinya paling enggak ya samalah dengan kemarin tahun 2023 90 juta sekian gitu. Karena ya itu tadi sebetulnya bisa diupayakan. Jadi termasuk kalau orang pergi haji ini berangkat dengan pakai pesawat pulangnya kosong, maskapai ini balik ke Indonesia kosong, itu yang ngongkosi yang nanggung itu yang haji itu gitu. Nah kalau umpamanya diupayakan bagaimana gitu lah, itu insya Allah kan lebih elegan gitu. Kayaknya peluang buka usaha penerbangan besar ya. Kan dia makin banyak maskapai kan makin murah harganya nggak? Iya benar-benar. Tapi maskapai juga harus kompetitif Bro. Iya, Karena kalau nggak kompetitif juga kan
Kesian juga nih. Jadi ada monopoli kan. Mana ada monopoli Iya, juga kan. jadi itu aja Itu lagi. harga jadi mahal lagi. Gitu nggak Bu? Iya. Itu lagi orangnya ya. Gitu. Lu lagi. Lu lagi. Aduh, udah ganti. Ya, makanya nanti ya kalau tadi ngomong kalau mudah-mudahan Pak Anies jadi presiden, ya kemungkinan nanti ya tentu ada pengaruhnya lah semua ini menjadi mudah, menjadi bagus, kemudian nyaman, pokoknya menjadi makmur semuanya lah. Ini Kalau saya sih yang penting murah, nggak lama-lama nunggunya. yang lama-lama ya. Ya paling lama 3 tahun lah. Enggak, lu cash. Oh gitu ya. Iya, kalau nggak mau nyicil cash. Ini gitu Bu, kalau harapan masyarakat sih seperti itu, nggak mahal, murah, nggak lama. Gitu. Iya. Standar sih ya. Iya. Sebenarnya yang diinginkan masyarakat itu standar lah Bu. Cuma memang terkadang tuh ya itu tadi mungkin karena inflasi, bahan naik segala macam. Cuman dijadikan ajang dalam tanda kutip. Akhirnya mahal, ini naik sekian, udah monopoli jadinya. Oke. Ya ini kacamata kita aja sih Bu. Ya, makanya Ya, jadi lamanya itu ya karena Indonesia ini terus banyak yang daftar. Nah, kemudian porsinya yang biasa normal itu kan 220.000. Tahun 2024 ini ditambah 20.000 oleh Saudi. Diberi tambahan 20.000 lagi Indonesia. kotanya. Tahun kemarin tambah 8.000, ini 20.000. Nah itu yang minta dari kitanya pemerintah Indonesia atau mereka emang Kayaknya dari hasil sananya. cuma-cuma? Hah? Dari sana, dari Iya. pemerintah Saudi. Oh. Itu ke sana. Sehingga ya bagaimanapun ini merupakan peluang supaya nanti antrian juga semakin cepat gitu kan. Ya diupayakan seoptimal mungkin dan insya Allah dan mudah-mudahan pelayanannya di sana juga tetap excellent gitu kan. Jadi ya saya sudah komunikasi dengan Dirjen PHU. Kalau kemarin nambah kuota 8.000, sekarang 20.000, terpikir nggak tadi nanti di Arafahnya, di Mina, Iya, betul. Ya itu, alhamdulillah udah diatur lah supaya nyaman gitu. Iya kan kata Bu Nur Azizah, di luar Jawa aja di Sulawesi ya 40 tahun. Berarti bayi lahir udah daftarin tuh. Iya Pak. Iya dong. Iya kan 40 tahun. Harus didaftar sekarang. Iya. Didaftar gitu bro. Kan 40 tahun. Betul. Iya, bener juga. Terima kasih. Jadi Bu Nur Azizah yang berada di Komisi 8 DPR RI dan fraksi PKS akan terus memperjuangkan ongkos naik haji lebih murah atau mungkin Terjangkau ya, ternyata. terjangkau ya Bu ya, Terjangkau. dan masa tunggunya nggak lama-lama. Masa tunggunya ya 5 tahun cukup kali ya. 5 tahun lah. 5 tahun lah. Sampai puluhan tahun, yang tadinya daftar seger, udah tua, udah keriput ya. Oke, demikian Tribuners, dan kemana-mana masih dengan Bu Nur Azizah. Jadi tetap stay di program kami. Jangan lupa subscribe ya.